Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang al-ajib minal kalam bil fana wal baqa wal mubdi wal basar wal waqti wal hal wal wajdi wal wujud. Ini pembahasan tasawuf yang tidak ada dasar sama sekali, ya. Ada al-jam'i wa tafruqa, kumpul dan pisah, hapus dan isbat, nampak dan tidak nampak, tawabi' wal lawabi', takwin wa tamkin, syariah wal haqiqah. Ini pembahasan yang sama sekali tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, hanya karangan orang-orang sufi yang untuk sebaliknya justru mereka tidak bahas bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nama-nama Allah, mereka tidak bahas. Tentang asma wa sifat, ini pembahasan yang luar biasa, tauhid yang luar biasa, tapi oleh mereka justru tidak dibahas. Justru yang tidak ada dasar sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah, seperti pembahasan tadi, pembahasan al-qabd wal basat, ini tidak ada dasar sama sekali. Wal hal, ini tidak ada dasar sama sekali. Justru mereka menghabiskan waktu sampai menghabiskan berjilid-jilid kitab untuk membahas sesuatu yang tidak ada dasar sama sekali. Dan begitulah firman-firman dalal dijungkir balikkan oleh syaitan, dijungkir balikkan oleh iblis. Apa yang mestinya mereka bahas justru tidak dibahas, apa yang mestinya mereka tidak bahas justru malah dibahas. Inilah iblis, inilah syaitan menipu manusia, menipu kaum muslimin. Ila ghairi dhalika min at-taqlid alladhi laysa bisyai'. Sampai pembahasan tentang taklid, di mana pembahasan ini tidak ada artinya sama sekali, tidak ada asal usulnya sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Wa tafsiruhu a'jabu minhu, apalagi secara tafsir. Mereka menafsirkan hal ini dengan tafsiran-tafsiran yang aneh, dengan tafsiran-tafsiran yang tidak ada pendahulunya. Salah satu yang harus kita berhati-hati dalam Islam ini adalah apakah ada pendahulu kita? Karena sifat bid'ah adalah tidak ada pendahulunya. Ambil contoh misalnya merayakan Maulid Nabi, adakah pendahulunya? Tidak ada. Jadi sesuatu yang baru. Pendahulu tentunya Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak mengenal sama sekali perayaan Maulid Nabi. Begitu pula perayaan-perayaan seperti Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Isra. Dan itu mengatasnamakan agama, itu mengatasnamakan pahala dan dosa. Taqarrub ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
sementara tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jelas ini keliru, jelas ini bid'ah. Oleh karena itu hati-hati ketika antum baca ayat, baca hadis, lalu antum memahami ayat itu yang dimana pemahaman itu tidak ada pendahulunya, maka jauhi, hindari. Jangan sampai kita memahami sebuah ayat, sebuah hadis dengan pemahaman yang tidak ada pendahulunya sama sekali. Waja'a Muhammad bin Thahir al-Maqdisi. Ada seorang bernama Muhammad bin Thahir al-Maqdisi. Fasannafa lahum safwat at-tasawuf. Beliau mengarang satu kitab yang diberi judul Safwatut Tasawuf. Fadzakara fihi asya', di dalamnya disebut yastahyil akilu min dzikriha, di mana orang yang berakal ketika membaca tulisan tersebut akan malu, saking konyolnya, saking tidak warasnya. Banyak tulisan-tulisan seperti itu. Nah, bahkan hari ini kita jumpai, kita dengar ucapan-ucapan yang kalau kita dengar itu malu, sangat memalukan. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari As-Sunnah. Katanya mau sholawat beribu kali, mau ibadah sebanyak apapun, kalau tidak lewat habaib tidak akan diterima. Ini kan malu sekali. Kita mendengar kalimat ini malu sekali. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Enggak ada hubungannya dengan kiai, haji, habib, ini itu. Yang penting dia bertakwa. Enggak ada perantara-perantara. Tidak ada yang memiliki hak khusus di dalam Islam. Masih ingat ucapan Nabi kepada Fatimah? Ucapan Nabi kepada Fatimah, putri satu-satunya. Anak beliau yang lain sudah meninggal semua, tinggal satu, Fatimah. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, mintalah yang aku punya, yang ayah punya, tapi jangan minta surga. Itu bukan milik ayahmu, tapi milik Allah satu-satunya. Mintalah apa yang aku punya. Neraka milik Allah, bukan milik aku. Fatimah putri beliau diperlakukan seperti itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi yang bukan Fatimah, ya. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fatimah, apalagi anaknya Fatimah, cucunya Fatimah, cicitnya Fatimah, dan seterusnya. Lebih lagi Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Syafaat itu cuman permohonan. Syafaat itu cuman permohonan Nabi kepada Allah supaya Allah menyelamatkan si A, si B, si C dari neraka, memasukkan si A, si B, si C ke dalam surga. Dari permohonan ini, dari permohonan Nabi ini, apakah pasti dikabulkan oleh Allah? Belum tentu, bisa dikabulkan, bisa tidak. Ya. Seandainya syafaat Nabi pasti dikabulkan, barangkali tidak ada manusia yang masuk neraka. Mungkin termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi Abu Thalib. Seandainya syafaat beliau itu pasti diterima oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Harus dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, syafaat siapapun, mau Jibril, mau Mikail, termasuk Nabi Muhammad SAW, tertolak. Sanadkuru minha ma yasluhu dzikruhu fi mawadi'ihi insyaallah ta'ala. Dia berjanji akan menyebutkan itu
satu persatu nanti di tempatnya. Wa kana Syekhuna Abdul Fadl Ibn Nasir Al-Hafidh yaqul, beliau membawakan ucapan Syekh beliau Abdul Fadl bin Nasir Al-Hafidh, kana Ibnu Thahir yadhhabu madhhab al-ibahah. Ibnu Thahir tadi yang berbicara tentang sahwatut tasawuf tadi bermadhab dengan madhab ibahah. Apa ibahah? Abaha yubihu ibahatan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, apapun dibolehkan. Madhabul ibahah. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah jelas diharamkan, tapi dibolehkan. Ada sekelompok kaum muslimin yang bermadhab seperti itu. Oh, nggak apa-apa, ini boleh. Oh, ini rukhsah. Oh, ini nggak apa-apa. Oh, ini boleh. Oh, ini halal. Padahal jelas-jelas haram. Wa sannafa kitaban, dia menulis satu kitab fi jawazin nadari ilal murdi awrada fihi hikayatan an Yahya bin Ma'in. Di dalam kitab itu menulis satu kitab tentang bolehnya melihat sesuatu yang haram. Nanti akan dijelaskan bagaimana memperbolehkan melihat wanita-wanita cantik, jariah-jariah gitu. Bahkan gak tanggung-tanggung yang dicatut namanya adalah Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in. Banyak tarekat-tarekat sufiah itu mencatut nama. Dan insyaallah antum tahu nama yang paling banyak dicatut oleh mereka, aliran-aliran sesat itu, nama siapa? Tentu nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif, hadis la asla lahu. Berapa jumlahnya? Antum tahu? Berapa? Ratusan ribu, mungkin jutaan. Ya, hadis palsu tentu mencatut nama siapa? Kalau bukan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan ada satu qasun, ya, tukang cerita, ya, enggak ubahnya seperti yang kita saksikan hari ini, yang ceramah enggak jelas isinya, enggak bahas akidah, enggak bahas tauhid, enggak bahas manhaj, bahkan halal haram saja kadang tidak dibahas. Ini lebih tepatnya disebut qasun, tukang cerita saja, isinya enggak jauh dari cerita. Dalilnya itu cerita pribadi dia, tetangganya, teman dia, dan seterusnya dijadikan dalil. Nah, kebetulan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in lewat situ, atau mungkin habis sholat atau apa, ya, habis maghrib atau apa, beliau berdua, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ini sholat di situ. Nah, pas mau pergi, si tukang cerita ini, qasun ini, membawakan kisah menakjubkan, ya. Dan dia mengatakan, aku dengar cerita ini dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Nggak ada yang nggak kenal dengan beliau berdua secara nama, secara wajah banyak yang nggak kenal, tidak seperti hari ini. Antum tahu nama Imam Ahmad itu waktu itu belum ada internet, belum ada televisi, belum ada radio. Nama beliau yang di Baghdad itu sampai kemana? Sampai ke Spanyol, Eropa, Andalus. Terdengar oleh seorang anak muda bernama Baqi bin Makhlad. Penasaran anak muda ini dan ingin menimba ilmu kepada Ahmad bin Hanbal. Ada kisah seperti itu pernah kita bahas waktu itu. Nah, ini menyebut Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Semua orang tahu nama dua orang ini, ya.
Adapun orangnya nggak banyak yang tahu, kecuali murid-muridnya yang duduk di majelisnya, atau tetangganya, atau keluarganya. Orang awam nggak ada yang tahu wajahnya, kan belum ada gambar, foto, televisi, internet. Adapun nama sudah dari mulut ke mulut. Mendengar namanya disebut, maka beliau berdua menghentikan langkahnya, nggak jadi keluar dari masjid. Maka penasaran dulu, dan ini sudah sering seperti ceritalah situ. Selesai, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad mendatangi tukang cerita ini. Anda kapan tahu dari siapa mendapatkan kisah tadi dari kami berdua? Saya Yahya bin Ma'in dan beliau ini Ahmad bin Hanbal. Kami berdua tidak pernah merasa menyampaikan kisah itu, apalagi kepada Anda, baru ketemu sekarang. Antum tahu jawaban si Qasim ini? Ya? Nggak kurang akal, ya dasar setan, ya. Setan ngajarin dia, iblis ngajarin dia, ya. Emangnya di muka bumi yang luas ini nama Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal cuman kalian berdua? Emang nggak ada nama Yahya bin Ma'in dari yang lain selain kalian berdua? Ini ngeles, ya. Kalau Yahya doang, Ahmad doang, ya ribuan. Tapi kalau sama ke binnya itu jarang-jarang, apalagi betul-betul disebut. Dan secara ulama ya nggak ada ulama lain Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in selain beliau ya nggak ada. Itu ngeles saja. Dicatatlah oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, ini kadzdzab, ini pendusta. Namanya ditulis. Seandainya ada hadis melewati riwayat nama ini, tertolak, dibuang, dicoret, maudhu, palsu. Begitulah kira-kira cara Allah menjaga keaslian sabda-sabda Nabi lewat orang-orang seperti ini, biar diketahui mana yang sikoh, mana yang tidak sikoh, mana yang dobit, mana yang tidak dobit, mana yang soduk, mana yang tidak soduk. Inilah ilmu yang luar biasa, ilmu yang hanya dimiliki oleh Islam, ilmu riwayat. Termasuk di sini si Ibnu Thohir ini mencatut nama Yahya bin Ma'in, guru dari Imam Bukhari. Ra'aitu jariyatan bi Misr. Aku pernah melihat jariyah. Jariyah itu gadis, bisa budak perempuan bisa, atau gadis mungkin belasan tahun. Malihatan, yang cantik, yang menawan, yang elok. Sallallahu alaiha, lalu bersalawat, sallallahu alaiha. Kalau kita kan sallallahu alaihi wasallam, bersalawat untuk Nabi, ini bersalawat untuk jariyah itu. Fakirah, lalu ada yang bertanya kepada beliau. Ini kata pengarang cerita sekali lagi, mencatut nama Yahya bin Ma'in tadi. Tusalli alaiha, engkau bersalawat untuk gadis cantik itu? Bukankah salawat itu untuk Nabi, para sahabat, tabi'in, kan gitu? Ini bersalawat untuk gadis cantik yang dilihat oleh beliau. Faqal, Yahya bin Ma'in menjawab, katanya, sallallahu alaiha wa ala kulli malihin. Allah bersalawat kepada dia, gadis cantik itu,
dan kepada siapapun yang elok, yang menawan, yang cantik. Insyaallah antum tahu hadisnya yang menampar, menghancurkan kalimat ini apa? Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada fisik, Allah tidak melihat kepada rupa. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Ini sangat bertentangan. Pokoknya kalau ada yang cantik, menawan, elok, Allah bersolawat. Berarti kan Allah melihat kecantikan, ketampanan, keindahan. Padahal jelas di Bukhari dan Muslim tadi bahwa Allah tidak melihat rupa, tidak melihat fisik, tidak melihat jisim. Yang dilihat salatnya, saumnya, berzina apa tidak, minum khamr apa tidak, berbuat maksiat apa tidak, syirik apa tauhid, sunnah apa bid'ah. Itu yang dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat rupa. Banyak sekali ulama besar, sangat besar, padahal buruk rupa, hitam, pesek, dan rambutnya keriting banyak, dan bekas budak, kakinya budak. Dan berapa banyak ahli maksiat yang cantik, tampan, elok, rupawan, padahal dia ahli maksiat, calon penghuni neraka. Wa qala Syekhuna Ibnu Nasir, masih melanjutkan ucapan guru beliau yaitu Ibn Nasir, wa laisa Ibnu Tahirin mimman yuhtajju bihi. Ibnu Tahir itu bukan seseorang yang bisa dijadikan hujjah. Jadi kalau berhujjah dengan ucapan Ibnu Tahir tertolak. Dan begitulah zaman ketika ilmu riwayat, ilmu hadis berkibar. Nah, kita bahas waktu itu dulu ketika berkibarnya ilmu riwayat ini, ketika ada khatib misalnya, penceramah misalnya di mimbar berceramah lalu mengatakan qala Rasulullah, menyampaikan hadis yang mungkin tidak banyak yang tahu, kecuali hadis-hadis yang banyak diketahui oleh kaum muslimin, bunyal islamu ala khamsin misalnya, atau idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin misalnya. Itu enggak ditanya, karena ya mayoritas kaum muslimin tahu. Ada hadis yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Begitu turun dari mimbar ditanya, dengar dari siapa, riwayat siapa, ya. Kalau dia bisa menyebut riwayat Ahmad, sudah dicari. Riwayat Muslim, sudah dicari. Kalau dia nggak bisa jawab, ditakzir, dicambuk. Kalau dia nggak bisa jawab, agar apa? Agar para penceramah itu berhati-hati mengucapkan qala Rasulullah. Nah, maka hari ini sedikit dari kita, sedikit dari ustaz-ustaz kita yang tahu tentang ilmu hadis, maka alangkah baiknya, alangkah amannya, alangkah selamatnya kalau nggak usah ceramah, pakai kitab saja. Pakai kitab saja kan aman nih, gitu. Daripada ceramah, larang sendiri kan. Nah, udah kita akui, kita ini gak ada apa-apanya dengan ulama-ulama itu. Ulama-ulama hafalannya luar biasa. Kita lemah sekali hafalannya, sudah pakai kitab. Betul-betul mengacu ke kitab. Ya, siapa yang tidak sikoh dengan Riyadhus Shalihin misalnya, Bulughul Maram misalnya, Kitabut Tauhid misalnya, Talbis Iblis misalnya, ya tinggal baca. Selamat insyaallah. Daripada ceramah.
Ya kalau dia seperti Syekh bin Baz sih, ya jadi bebas ceramah terus, artinya nggak pernah pakai kitab, orang nggak bisa baca, buta kan beliau kan buta, yang baca muridnya. Dalam keadaan buta, ketika muridnya salah baca, ditegur. Luar biasa. Inilah ulama kita, yang betul-betul ulama. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan para ulama. Udah baca kita, pakai kita, lebih selamat insya Allah. Waja'a Abu Hamid Al-Ghazali. Ini terkenal dengan Imam Ghazali. Kunyah beliau adalah Abu Hamid. Antum yang pernah belajar di pesantren, yang tidak bermanhaj salaf, insya Allah tahu dan pasti pernah dengar siapa beliau. Seolah tidak ada ulama kecuali beliau, atau ulama nomor satu. Padahal beliau sendiri mengaku, bidoati fil hadis musjad, perbendaharaan ilmuku dalam masalah hadis sedikit sekali, sangat sedikit. Ini pengakuan beliau, karena beliau menghabiskan waktu untuk belajar filsafat. Filsafat itu nggak ada qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, nggak ada, kecuali sedikit sekali. Menurutku, menurut saya, menurut si fulan, itu ciri khas filsafat. Maka belajar filsafat itu melelahkan, bikin capek, mutar-mutar. Apa yang sudah ketemu, apa yang sudah jadi, dicari lagi. Istilah kita kurang kerjaan, filsafat itu. Maka disinggung oleh para ulama, orang-orang filsafat itu, kalau ini disindir ya, sindiran para ulama ya, orang-orang filsafat, filosof itu kalau disuruh megang telinga, kalau kita kan cari terdekat gitu kan, mana telingamu? Ini gitu. Kalau filsafat, cari yang jauh ini gitu. Ini sindiran para ulama, karena memang begitu, kurang kerjaan. Orang-orang sudah ketemu Allah itu satu, Allah tidak beranak dan tidak diberi, masih dipikir, diputar-putar. Karena ya ketularan Sokrates, Aristoteles, Plato, ya mereka maklum. Orang mereka nggak kenal Nabi Musa, nggak kenal Rasulullah, kan duluan mereka daripada Rasulullah. Nggak kenal Nabi Isa, nggak kenal Nabi Ibrahim, nggak kenal wahyu. Sementara mereka ingin baik, percaya Tuhan itu ada dan kita taati dan kita sembah. Nah cuma nggak dapat wahyu, nggak sampai wahyu kepada Sokrates, Aristoteles, Plato. Maka mereka berpikir, ingin tahu siapa Tuhan itu dengan cara berpikir. Mungkinkah ketemu? Mungkinkah ketemu? Nggak mungkin. Mau berpikir kayak apa, jenius kayak apa, brilian otaknya kayak apa, ketika tidak dikasih tahu oleh Allah, nggak mungkin dia tahu kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Pakai mikir sendiri, nggak bakalan ketemu. Walaupun dia jenius bukan main, dia berpikir tentang Tuhan, akhirnya menemukan bahwa Tuhan kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Mungkinkah? Nggak mungkin. Hanya dengan berpikir lalu ketemu bahwa Tuhan kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Tahu dari mana? Walaupun jenius bukan main. Itu semua wahyu dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita tahu bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya.
Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana? Dari wahyu, bukan dari akal, bukan dari kepintaran, kejeniusan. Nah, salah satu yang terkena syubhat filsafat adalah Imam Ghazali Abu Hamid, dan beliau menyesal di akhir kehidupan beliau, bertaubat, ya. Tapi sayang tidak ada kitab beliau yang menjadi saksi. Beda dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Untuk Abu Hasan Al-Asy'ari setidaknya ada kitab atau kutaib, ya, tipis, yang menjadi saksi bahwa beliau taubat ke manhaj salaf. Adapun Imam Ghazali tidak ada saksi berupa tulisan. Nah, saksinya hanya di akhir kehidupan beliau saat beliau wafat, tidak jauh dari beliau atau beliau sedang memeluk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya di akhir kehidupan beliau mulai belajar hadis. Tapi yaitu tadi, di akhir kehidupan beliau, tidak dari muda. Dari muda beliau menghabiskan waktu untuk belajar filsafat, dan ini sangat merugikan. Adapun kitab beliau yang sangat terkenal adalah Ihya, Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa mara'ahu bil ahaditsil batilah. Al-Ghazali memenuhi kitab Ihya Ulumuddin ini dengan hadis-hadis batil. Al-Hafidh Al-Iraqi yang menyempatkan diri untuk meneliti hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin, beliau menemukan 1900 sekian, hampir 2000 hadis-hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usul, belum yang dhaif, belum yang maudhu. Ini baru yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya sangat wajar karena beliau sendiri mengaku tadi bahwa perbendaharaan ilmu hadisku sangat-sangat sedikit. Bahkan saya sempat membaca sedikit, beliau pernah menulis bahwa ketika kita membaca Al-Quran dan tidak ada apa-apa di hati kita, tidak gemetar, tidak khusyuk, tidak menangis, gitu. Sementara ketika membaca syair atau mendengarkan syair tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama lah, ya, lalu kita meneteskan air mata, bergetar hati kita, maka detik itu syair lebih baik dari Al-Quran. Mendengarkan syair itu lebih baik daripada mendengarkan Al-Quran. Membaca syair itu lebih baik dari membaca Al-Quran. Ya, ini berangkat dari mana? Keberanian ucapan ini berangkat dari mana? Dari wahyu. Karena tidak yakin dengan dalil, tidak yakin dengan sabda Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Mana ada membaca syair 1 huruf 10 kebaikan? 5 juga tidak, 1 juga tidak, ya. Lebih sikoh dengan ra'yu, dengan kenyataan, dengan hasil. Sabda Nabi seolah dibuang. Bagaimana kita membuang sabda Nabi, tidak yakin dengan sabda Nabi, sementara Nabi mengatakan membaca Al-Quran nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, cuman alif lam mim, sudah 30 kebaikan. Ini dibuang, ini tidak dihiraukan, gara-gara tertarik dengan tangisan tadi. Wa huwa la ya'lamu butlanaha, sementara beliau tidak tahu kebatilan hadis-hadis itu. Orang bukan ahlul hadis, ya. Dan dalam hal ini
ketika berbicara tentang satu hadis maka tidak boleh dianggap, tidak boleh didengar. Ya, jangankan beliau ya, yang jauh, yang dianggap, yang ditulis sebagai ulama-ulama besar, Ibnu Hazm Al-Andalusi, ketika beliau berbicara tentang hadis tidak dianggap. Ketika beliau berbicara tentang fikih, ya, tapi ketika beliau berbicara tentang hadis, tidak, karena memang bukan ahlul hadis. Ya. Oleh karena itu ucapan beliau bahwa hadis yang mengharamkan musik adalah dhaif, ucapan beliau tidak bisa diterima, karena beliau bukan ahlul hadis. Kecuali yang mengatakan hadis yang mengharamkan musik adalah dhaif, yang mengatakan Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, Syahalbani misalnya, boleh dianggap. Adapun beliau yang mengucapkan tidak perlu dianggap. Karena apa? Karena beliau bukan ahlul hadis, beliau ahli fikih. Wa takallama fi ilmi al-mukasyafah. Dan Imam Ghazali berbicara tentang ilmu mukasyafah. Belum lama kita bahas tentang mukasyafah. Masih ingat apa mukasyafah? Kasyaf, ya, terbukanya hijab. Jadi orang awam itu tertutup oleh hijab, maka tidak bisa melihat hakikat. Nah, orang-orang tertentu itu terbuka hijabnya, bisa melihat hakikat, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang awam. Ya. Padahal yang bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia kebanyakan cuman siapa? Cuman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, maka pasti kalian akan sedikit sekali tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian pasti akan banyak menangis. Jadi yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang siapa? Cuma Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah melihat surga? Pernah. Selain beliau nggak ada. Nabi pernah melihat neraka? Pernah. Selain beliau nggak pernah. Nabi pernah mendengar rintihan orang yang disiksa di alam kubur? Pernah. Lalu beliau letakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan itu, ada 2 kuburan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair ikut mendengar? Tidak. Tidak. Cuma Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, beliau mengatakan ada. Maka ada ilmu mukasyafah. Orang-orang tarekat sufiyah seperti itu, untuk membuat dagangannya laku. Ya mungkin mereka juga dari guru-gurunya, mereka juga tertipu. Orang awam tentu tertarik sekali belajar. Setelah kita belajar di sini, ngaji di sini, di padepokan ini, berlama-lama di sini, beberapa hari, beberapa bulan, nanti kita akan melihat apa yang orang awam nggak lihat. Kita akan mendengar apa yang orang awam nggak mendengar. Kan menarik sekali. Nah, udah begitu ada setan, ada iblis. Benar itu, dengar. Yang lain nggak pada dengar. Yang dengar cuma dia. Dengar apa? Dia dengar bisikan setan. Ya, ada begini, ada begitu. Gara-gara zikir, wirid, sholat, sholawat yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa kata Al-Quran dan Sunnah. Ketika sholat, ketika saum, ketika sholawat, ketika zikir, kok tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan masuk, iblis masuk. Tentu mereka tidak sadar, dikiranya ini dari Allah, maka semakin yakin mereka. Ya, nggak malu-malu lagi.
Coba yang ngasih tahu si fulan sehingga berani sholat Idul Fitri 4 atau 5 hari sebelum pemerintah, ya, kira-kira dia yakin seperti itu kan? Siapa coba? Yang membisikin dia siapa kalau bukan setan? Ya, pikir dia dari Allah, ya, bahkan katanya nelpon langsung Allah, ya kan? Gitu kan? Begitu pedenya, begitu yakinnya, karena bisikan setan itu, iblis itu. Wa kharaja an qanunil fiqh, dan keluar dari dasar-dasar ilmu fikih. Udah nggak pakai lagi hukum asal perintah adalah wajib, perintah yang jatuh setelah larangan maka perintah itu menjadi tidak wajib, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jika itu baik maka pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Enggak ada kaidah-kaidah seperti ini, enggak ada. Keluar dari kaidah-kaidah fikih, ditipu oleh setan. Wah, dia pernah mengatakan tentang Nabi Ibrahim yang apa? Kata orang awam, Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Ayatnya kan memang begitu, ya. Hadza Rabbi, hadza Rabbi, inilah Tuhanku, kan gitu. Ketika melihat bintang-bintang, oh hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Begitu bintang itu lenyap, ganti bulan, ini yang Tuhanku. Hadza Akbar, ini lebih besar, ya. Tentu tanda tanya besar. Apa? Nah, inilah kita baca Al-Quran dan Sunnah, kita fahami dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian akal kita pakai untuk memahami. Ambil contoh ini, apakah ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, lalu mengatakan hadza Rabbi, inilah Tuhanku, itu Nabi Ibrahim umur berapa? Ya, kan nggak mungkin umur 2 tahun 3 tahun kan, baru pertama kali melihat bintang, pertama kali melihat bulan, nggak mungkin kan? Ya mungkin umur 40 tahun 50 tahun, ya kan? Apa iya umur 40 tahun 50 tahun baru pertama kali melihat bintang, baru pertama kali melihat bulan, baru pertama kali melihat matahari? Ya jelas nggak mungkin. Kalau menurut kisah itu, seolah Nabi Ibrahim baru pertama kali melihat bintang, maka bilang, ini Tuhanku. Baru pertama kali melihat bulan, maka beliau bilang, inilah Tuhanku. Kan muskil sekali, ya. Maka para ulama memahami, beliau mengatakan, inilah, kalau dalam bahasa kita, kalau terjemahan, mestinya ada tanda, ada tanda tanya. Hadza Rabbi, tanda tanya, gitu. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika melihat bintang lalu mengatakan inilah Tuhanku, tapi tanda tanya, itu dalam rangka munaqashah, dialog dengan kaumnya yang menyembah berhala. Daripada menyembah berhala, lebih baik, lebih pantas, mending menyembah bintang. Berhala kan batu, mati di bawah, nggak ada manfaatnya. Bintang banyak manfaatnya. Sembahlah bintang. Ini dalam rangka untuk munaqashah. Tapi lama-lama bintang pun hilang. Ada yang lebih besar, bulan. Nah, ini lebih pantas jadi Tuhan. Terakhir matahari, ini yang terbesar. Itu dalam rangka mengajak umatnya untuk berfikir. Tidak pantas batu mati dipahat sendiri, disembah sendiri. Maka keliru, ya.
bahwa Nabi Ibrahim dalam pengembaraannya mencari Tuhan sempat menyembah bintang, sempat menyembah bulan, sempat menyembah matahari. Ini kesimpulan yang tidak benar. Dan sekali lagi, para nabi, para rasul, walaupun belum jadi nabi, walaupun belum jadi rasul, insya Allah dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan yang besar. Maka belum pernah ada seorang nabi yang mantan pemabuk, seorang nabi mantan penjudi, pezina, nggak ada. Apalagi mantan penyembah berhala, gitu ya. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.